Kamu harus memilih sekarang juga, Nadia. Keluarga ini atau perempuan itu, suara ibu menggelegar di ruang tamu rumah kami di pinggiran Surabaya, wajahnya memerah karena marah dan malu yang bercampur. Aku berdiri membeku di tengah ruangan, tangan Maya masih menggenggam erat jemariku yang dingin, dan di detik itu aku tahu bahwa satu kata dari mulutku akan menghancurkan segalanya yang selama ini kujaga rapat-rapat. Aku pilih Maya, Bu, jawabku dengan suara tegas meski hati bergetar seperti daun kering di angin. Mata ibu melebar seolah aku baru saja menusuk dadanya dengan pisau tajam. Keluar dari rumah ini. Jangan pernah kembali. Kamu sudah membawa aib bagi seluruh keluarga, teriaknya sambil menunjuk pintu dengan tangan gemetar. Angin malam Surabaya yang lembab menyusup masuk lewat jendela yang terbuka, membawa bau tanah basah setelah hujan sore tadi. Ibu berdiri di depan oto besar ayah yang sudah meninggal 3 tahun lalu, tangannya mengepal kuat di sisi tubuh. Kakakku, Rina, hanya menunduk di soa, tidak berani angkat muka. Dia yang pertama kali melihat cat-cat rahasiaku dengan Maya di ponsel yang kutinggal di meja makan kemarin. Bagaimana bisa kamu lakukan ini pada kami, Nad? Kita orang Jawa yang terhormat, tetangga mana yang tidak akan bergunjing, bisik ibu dengan suara yang pecah. Aku merasakan tangan Maya menarik pelan, mencoba menenangkan, tapi tubuhku sudah kaku seperti patung. Malam itu berlalu seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Ibu menyuruh kami keluar sebelum subuh, bahkan tidak membiarkan aku mengambil semua barang. Hanya satu tas kecil yang kubawa, berisi pakaian kerja dan beberapa oto lama. Maya menunggu di luar gerbang dengan motornya, mata coklatnya penuh kekhawatiran. Kita bisa mulai dari nol di Jakarta, katanya pelan saat kami melaju meninggalkan rumah yang selama 20 genep tahun menjadi segalanya bagiku. Aku tidak menjawab, hanya memeluk pinggangnya lebih erat. Di dalam dada, ada badai yang berputar-putar. Cinta yang selama 2 tahun kami sembunyikan dengan rapat, pertemuan diam-diam di kai kecil dekat kantor, pelukan singkat di mobil saat malam tiba. Semua itu sekarang terbuka, dan harga yang harus kubayar baru saja dimulai. Perjalanan ke Jakarta memakan waktu hampir 8 jam. Kami berhenti di rest area, duduk di bangku plastik sambil memandang lampu-lampu kota yang mulai menyala. Makan aku, Maya. Aku tidak pernah ingin kamu ikut terseret, kataku sambil menatap aspal basah. Maya menggeleng, rambut pendeknya yang hitam legam bergoyang pelan. Kita bersama, Nad. Itu yang penting. Tapi aku tahu, di balik senyumnya, ada ketakutan yang sama. Keluarga Maya di Bandung lebih longgar, tapi tetap tidak akan mudah menerima. Di Indonesia, cinta sesama jenis masih seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Sesampainya di apartemen kecil di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, kami baru benar-benar bernapas. Kamar mandi sempit, dapur hanya cukup untuk 2 orang, tapi itu rumah pertama kami. Malam pertama kami duduk di lantai, makan mie instan sambil tertawa kecil mengingat betapa konyolnya situasi ini. Tapi tawa itu cepat hilang saat ponselku berdering. Nomor ibu. Aku tidak angkat. Pesan dari Rina masuk, kamu sudah gila, Nad. Ibu menangis semalaman. Pulanglah sebelum terlambat. Aku mematikan ponsel. Pagi harinya, aku berangkat ke kantor marketing di Sudirman dengan mata bengkak. Bosku menatap aneh saat aku minta cuti mendadak kemarin. Ada masalah keluarga, kataku singkat.
Dia mengangguk, tapi aku tahu gosip akan mulai beredar. Hari-hari pertama terasa seperti mimpi. Maya bekerja sebagai desainer Grace relance dari rumah, sementara aku berusaha fokus pada presentasi klien. Tapi setiap malam, saat kami berbaring di kasur kecil, aku mendengar suara ibu mengulang-ulang di kepalaku. Kamu sudah mati bagi kami. Aku menangis diam-diam, tidak ingin Maya tahu. Cinta kami memang kuat, tapi dunia luar Indonesia ini terlalu kejam. Tetangga di apartemen mulai melirik aneh saat melihat kami pulang bersama setiap sore. Seorang ibu-ibu di lantai bawah pernah bertanya, "Kalian saudara?" Maya hanya tersenyum, "Teman serumah." Tapi aku tahu kebohongan itu tidak akan bertahan lama. 2 minggu berlalu sejak malam ultimatum itu, dan Jakarta terasa seperti pelarian sekaligus penjara baru. Apartemen kami di Tebet mulai terasa hangat dengan sentuhan Maya, tanaman kecil di balkon, poster film India di dinding, dan aroma kopi yang selalu dia seduh setiap pagi. Kami tertawa lebih sering, berpelukan lebih lama, seolah mencoba mengisi kekosongan yang ditinggalkan keluargaku. "Lihat, Nad, kita bebas sekarang," kata Maya suatu malam sambil memelukku dari belakang di dapur kecil itu. Aku membalas pelukannya, tapi di dalam hati aku bertanya-tanya, apakah kebebasan ini sepadan dengan air mata ibu yang pasti masih mengalir di Surabaya. Kantor mulai terasa berbeda. Rekan kerjaku, Budi, pernah bertanya secara langsung di pantry, "Kamu pindah ke Jakarta sendirian. Keluargamu di mana?" Aku hanya tersenyum kaku, "Ada urusan." Tapi bisik-bisik sudah mulai. Seseorang melihat aku dan Maya makan malam di warung tenda dekat kantor minggu lalu. Ponselku penuh pesan dari sepupu yang bertanya, "Benar kamu tinggal dengan cewek?" Ibu cerita semuanya. Aku tidak membalas satupun. Maya tahu aku sedang berjuang, tapi dia tidak pernah memaksa. "Ambil waktu yang kamu butuh," katanya sambil memijat pundakku setiap malam. Suatu sore, telepon dari Rina masuk lagi. Kali ini aku angkat, suaraku hampir hilang. "Ibu sakit, Nad. Tekanan darah tinggi karena stres memikirkan kamu." Kata-katanya seperti pisau. Aku duduk di tepi kasur, tangan gemetar. Maya duduk di sebelahku, memegang tanganku tanpa bicara. "Aku tidak bisa pulang, Rin. Aku sudah memilih." Rina mendesah panjang, "Kamu egois. Keluarga kita hancur gara-gara kamu." Telepon ditutup begitu saja. Malam itu aku menangis di pelukan Maya sampai tertidur. "Aku merasa seperti pengkhianat," bisikku. Maya mengusap rambutku, "Kamu memilih hidupmu sendiri. Itu bukan pengkhianatan." Pekerjaan mulai terganggu. Klien besar yang dulu selalu memuji presentasiku tiba-tiba membatalkan meeting. Bos memanggilku ke ruangan, "Ada rumor di luar sana, Nadia. Kamu tahu Indonesia ini bagaimana? Jaga image perusahaan." Aku mengangguk, tapi di dalam dada ada api yang membakar. Maya kehilangan 2 proyek relance karena kliennya yang religius menolak bekerja dengan orang seperti kami. Kami mulai mengencangkan ikat pinggang, makan hanya nasi dan telur, tapi kami masih tersenyum satu sama lain. Suatu akhir pekan, kami pergi ke pantai Ancol hanya berdua. Duduk di pasir sambil memandang laut, Maya meletakkan kepalanya di bahuku. "Aku cinta kamu, Nad. Apapun yang terjadi." Aku mencium keningnya pelan, merasakan angin laut yang asin. Untuk sesaat,
dunia terasa hanya milik kami. Tapi saat kembali ke apartemen, ada amplop putih di bawah pintu. Surat dari pengacara keluarga, pembagian warisan ayah ditunda karena perilaku tidak pantas. Aku membaca berkali-kali, air mata jatuh ke kertas. Maya memelukku dari belakang, kita akan lewati ini bersama. Bulan ketiga di Jakarta, rumor sudah menyebar luas seperti api di ladang kering. Di kantor, rekan-rekan mulai menjauh. Saat rapat tim, kursi di sebelahku sering kosong. Bos memanggilku lagi, kali ini dengan wajah serius. Kami harus memindahkanmu ke proyek kecil dulu, Nadia. Demi menjaga harmoni tim. Gaji potong 20%. Aku pulang dengan tangan kosong, duduk di lantai apartemen sambil memeluk lutut. Maya pulang malam itu dengan wajah lelah, proyek terakhirnya juga dibatalkan. Klien bilang tidak nyaman, katanya pelan sambil duduk di sebelahku. Kami tidak bicara lama, hanya saling memegang tangan dalam diam. Kakakku Rina tiba-tiba muncul di depan pintu apartemen suatu sore. Wajahnya pucat, tas besar di tangan. Ibu menyuruh aku datang. Dia bilang kamu harus pulang. Aku membiarkannya masuk, tapi Maya tetap di kamar. Rina menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kamu tahu kan, Nad, di desa kita, orang-orang sudah bicara. Ibu tidak bisa ke pasar lagi karena malu. Aku mendengar suara Maya bergerak di kamar, tapi tetap diam. Rina melanjutkan, pulanglah. Tinggalkan dia. Kita bisa bilang ini hanya kesalahan masa lalu. Kata-katanya seperti racun yang meresap pelan. Aku menggeleng, aku tidak bisa, Rin. Maya adalah hidupku. Rina berdiri, suaranya meninggi, kamu sudah gila. Keluarga kita hancur gara-gara kamu. Dia pergi sambil membanting pintu. Malam itu Maya keluar dari kamar, matanya merah. Aku dengar semuanya. Mungkin aku yang harus pergi saja. Aku memeluknya erat, jangan. Kita janji bersama. Tapi di dalam hati aku tahu pengkhianatan mulai merayap. Keesokan harinya, sepupu dari Surabaya menelepon, Rina cerita semuanya ke keluarga besar. Ma, Nad. Karirku semakin anjlok. Klien terakhir membatalkan kontrak besar senilai ratusan juta karena alasan pribadi. Aku duduk di balkon apartemen, merokok untuk pertama kali dalam hidup, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Maya mendekat, memeluk dari belakang. Kita bisa pindah ke tempat lain. Bandung mungkin. Aku menggeleng, tidak. Kita bertahan di sini. Tekanan semakin berat. Tetangga di lantai bawah mulai mengadu ke satpam apartemen, ada pasangan yang tidak wajar. Manajemen mengirim surat peringatan halus. Maya mulai sering diam, matanya kosong saat bekerja di laptop. Aku merasa seperti sedang menenggelamkan kami berdua. Suatu malam kami bertengkar kecil untuk pertama kali. Kamu selalu memikirkan keluargamu, kata Maya dengan suara tinggi. Aku balas, dan kamu tidak mengerti betapa beratnya. Kami tidur membelakangi satu sama lain. Pagi harinya, Maya memelukku lagi, Ma. Tapi luka sudah tertanam. Depresi mulai merayap pelan ke dalam hidupku. Bangun pagi terasa berat, kantor seperti neraka. Bos akhirnya memanggilku ke ruangan. Kami harus mengurangi jam kerja Anda, Nadia. Ada keluhan dari klien tentang gaya hidup. Kata itu seperti tamparan. Aku pulang lebih awal, menemukan Maya sedang menangis di sofa.
Aku kehilangan semua proyek, Nad. Tidak ada yang mau kerja sama. Kami memeluk satu sama lain lama sekali, tanpa kata. Malam itu kami berjanji untuk bertahan, tapi janji itu terasa rapuh. Rina menelepon lagi, kali ini suaranya lebih lembut. Ayah dulu selalu bangga sama kamu. Jangan buat dia kecewa di alam sana. Aku mematikan telepon, tapi kata-katanya terus bergema. Maya melihat aku semakin pendiam, semakin sering menatap foto lama keluarga di ponsel. Kamu boleh pulang kalau mau, katanya suatu malam. Aku menggeleng keras, tidak tanpa kamu. Tapi keraguan sudah tumbuh. Di kantor, teman lama dari Surabaya datang berkunjung, membawa kabar, ibu sekarang jarang keluar rumah. Dia bilang kamu sudah mati. Aku menangis di toilet kantor selama 1 jam. Tekanan sosial semakin gila. Media sosial keluarga besar penuh komentar halus tentang anak yang sesat. Maya mulai sakit kepala sering, dokter bilang karena stres. Kami hampir kehabisan tabungan. Suatu hari, aku melihat lowongan kerja di luar kota, tapi langsung kututup. Kita tidak boleh lari, kataku pada Maya. Dia tersenyum lemah. Malam-malam kami habiskan dengan cerita masa lalu, mengingat bagaimana kami pertama kali bertemu di seminar marketing 2 tahun lalu. Senyum Maya waktu itu masih terbayang jelas. Tapi sekarang senyum itu semakin jarang. Aku mulai merasa seperti pengkhianat terhadap diriku sendiri. Setiap kali melihat pasangan laki-laki perempuan di jalan, ada rasa iri yang aneh. Tapi saat Maya memelukku, semua itu lenyap. Kamu adalah rumahku sekarang, bisikku suatu malam. Dia menangis pelan. Konflik batin semakin dalam, antara cinta yang tulus dan rasa bersalah yang tak pernah hilang. Ketegangan mencapai puncak saat Maya hampir menyerah. Suatu malam hujan deras di Jakarta, dia berkata pelan, mungkin aku harus kembali ke Bandung sebentar. Memberi kamu ruang. Aku berdiri di depannya, tangan gemetar. Jangan tinggalkan aku, Maya. Aku tidak bisa tanpa kamu. Kami bertengkar hebat, suara kami bergema di apartemen kecil. Kamu selalu memilih keluarga di hati, teriaknya. Aku balas, dan kamu tidak tahu betapa aku kehilangan segalanya. Malam itu kami tidur terpisah, tapi paginya Maya memelukku lagi, Ma. Kita lawan bersama. Karierku benar-benar hancur. Perusahaan memutuskan kontrakku dengan alasan restrukturisasi. Aku duduk di rumah seharian, mencari kerja online sambil Maya bekerja relance kecil-kecilan. Gosip semakin liar, ada yang bilang aku dihukum Tuhan. Telepon dari sepupu datang lagi, ibu stroke ringan kemarin. Karena stres. Aku hampir pingsan. Maya memegang pundakku, kita bisa kunjungi diam-diam. Aku menggeleng, tidak. Itu akan membuat semuanya lebih buruk. Kami mulai berhemat ekstrem. Makan hanya sekali sehari, listrik sering dimatikan. Tapi di tengah itu semua, cinta kami justru semakin kuat. Malam-malam kami habiskan dengan cerita dan pelukan, menguatkan satu sama lain. Apapun yang terjadi, aku pilih kamu, kataku berulang. Maya tersenyum, aku juga. Tapi di balik senyum itu, aku tahu dia juga lelah. Suatu hari, aku menemukan surat lamaran kerja di Surabaya yang ditolak karena alasan latar belakang keluarga. Dunia terasa semakin sempit.
6 bulan setelah malam ultimatum itu, pintu apartemen kami diketuk pelan suatu sore yang hujan. Aku membuka pintu dan membeku. Ibu berdiri di sana, tubuhnya lebih kurus, hijabnya basah kuyup, tangan memegang tas kecil dan payung rusak. Nadia, suaranya parau, hampir hilang. Maya muncul di belakangku, tangannya langsung memegang lenganku. Ibu menatap kami bergantian, air mata bercampur hujan di pipinya. Aku sakit, Nad. Dokter bilang jantungku lemah. Aku tidak mau mati sebelum melihat kamu lagi. Kami membiarkannya masuk. Ruangan kecil terasa penuh sesak. Ibu duduk di sofa, tangannya gemetar memegang gelas air hangat yang Maya buatkan. Aku salah, Nad. Keluarga besar menekan aku. Tapi setelah kamu pergi, rumah terasa kosong. Rina menikah dan pindah, tetangga masih bergunjing, tapi aku rindu kamu. Aku menangis tanpa suara, Maya memegang tanganku erat. Ibu melanjutkan dengan suara bergetar, aku tidak bisa menerima semuanya sekarang. Tapi aku tidak mau kehilangan anakku. Malam itu kami bicara panjang. Ibu tidur di sofa, sementara aku dan Maya di kamar. Apa yang harus aku lakukan, bisikku pada Maya. Dia mencium keningku, kamu sudah memilih aku sekali. Sekarang pilih lagi. Pagi harinya, ibu berdiri di depan pintu hendak pulang. Pulanglah sesekali, Nad. Bawa Maya kalau mau. Aku akan coba terima pelan-pelan. Aku memeluknya erat untuk pertama kali setelah berbulan-bulan. Tapi saat pintu tertutup, aku tahu keputusan ini tidak bisa diulang. Aku tetap memilih cinta, meski dengan luka yang tak pernah sembuh sepenuhnya. Apakah benar seseorang harus mengorbankan cinta sejati demi kehormatan keluarga, atau keluarga yang seharusnya menerima pilihan hidup anaknya? Menurut Anda benar atau salah?